Jadi Maulid Nabi itu bagaimana hari ini kita itu bergerak hati kita. Minimal kita bisa meneladani sifat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita gembor-gemboran ngadakne sholawatan, ngadakne pengajian geden-geden. Bukan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes niki napa pun dalu lagi. Mugi-mugi sing jawab salam kula mugi-mugi angsal jodoh. Berarti jodoh kabeh. Pak Mae, Pak Amin, Pak Mae. Oh, mboten amin. Mugi-mugi sing jawab salam kula utange kabeh lunas. Wis jomblo akeh utange ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana syafi'ina qurra'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajatan. Ayat Sadaqallahul Azim. Hadratul muhtaramin, para ahli, para ulama, wabil khusus sesepuh desa Desa Wonojoyo yang saya hormati, kepala desa dan seperangkatnya, dan tidak lupa kepada majelis wakil jabar Nahdlatul Ulama Kecamatan Burah beserta bandung-bandungnya, ada Ansor, dan tidak lupa kepada Fatayat, dan yang paling saya hormati rekan dan rekanita Ibu dan IPBNU dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, kita bisa bertemu, berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini menjadikan sebab perkumpulan yang maslahah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Nomor 2, sholatan dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua tergolong sebagai umatnya beliau dan di yaumil akhir nanti bisa mendapatkan syafaat dari beliaunya. Amin Allahumma amin. Sebelum saya melanjutkan cerita, jadi kalau mau itu hasanah terlalu berat buat saya ini. Rekan dan rekan kita ini di mana ini? Kok tidak ada ini? Oh, di situ rekan kita. Rekannya mana rekannya? Oh, rekannya di situ. Ini yang ada ibu-ibu. Kalau ini lagi ngaji mengenai ngaji ibu-ibu itu suka. Napa malah ibu-ibu, misalnya ibu-ibu ngaji sing ngaji mengenai ibu-ibu, ibu-ibu tau anak bisa, itu malah sungkan kok. Sungkan malah misalnya mengenai ngaji panggung, bawa anak cilik nyusoni. Niku sing paling susah. Arep didelok iku khawatir, gak didelok iku pas sing ngarep. Nah, kan
hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam momen acara Maulidan ini, jadi kalau saya pribadi kita berbicara masalah maulud, pasti kita akan mendengarkan cerita bagaimana terjadinya maulud, bagaimana rasa mahabbah kita kepada baginda Rasulullah SAW. Kalau tua itu malah sebaliknya. Kalau kita berbicara masalah maulud, ini bagaimana kita mampu meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW. Karena hakikatnya Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah. Utusan ataupun misi utama Kanjeng Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak kula kalih panjenengan. Kalau kita berbicara masalah akhlak, akhlak itu di atasnya ilmu. Jadi wong berakhlak niku luwe apik daripada wong sing berilmu. Karena akhlak itu yang paling utama. Tiang gada ilmu, mboten gada akhlak, niku nggih mboten dihormati kalih tiang. Tapi kalau orang itu tidak punya ilmu tapi minimal punya akhlak, maka akan dihormati oleh orang. Ini mengajarkan kita bahwasannya memang akhlak itu adalah suatu hal yang sangat penting dan wajib kita miliki. Ini akhlak. Baru yang kedua adalah ilmu. Kalau kita berbicara masalah sosok baginda Rasulullah, ini merupakan sosok yang sangat luar biasa. Bahkan di akhir hayatnya Kanjeng Nabi, di akhir hayatnya beliau itu memikirkan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti panjenengan memikirkan putrone panjenengan. Niki yang ibu-ibu. Jenengan pasti ingin mempunyai putra ataupun putri yang soleh dan soleha. Leres mboten Bu? Niku pasti, siapapun orang tua ini pasti menginginkan anaknya ini bermanfaat, baik itu kepada keluarganya, baik itu kepada masyarakat maupun kepada orang umum. Karena dawuh Kanjeng Nabi khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang mampu bermanfaat untuk orang lain. Tapi keinginan itu harus disupport dan didukung oleh karakter yang dimiliki oleh seorang ibu. Jadi ibu itu merupakan suatu karakter yang dominan untuk membentuk akhlaknya putra dan putrinya. Kalau ambilkan contoh, jenengan semerep Nabi Nuh, semerep mboten? Dereng semerep, gak duwe TV berarti sampeyan. Nabi Nuh niku nggadahi putra sinten? Sinten? Sinten Nabi Nuh nggadahi putra sinten? Jenengan Nabi Nuh sak putrane mboten semerep. Tapi lek sinetron tenggone RCTI jenenge napa? Napa jenenge? Semerep niku. Aktore namine sinten? Andin. Berarti jenengan niku luwih semerep sinetron daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh niku punya putra yang bernama sinten? Yang bernama Kan'an. Lho nyuwun sewu, Nabi Nuh seorang nabi pilihan Allah, aulia Allah, utusan Allah, punya anak yang bernama Kan'an yang tidak mau patuh terhadap Allah, gak manut karo wong tuwane, akhirnya disiksa.
oleh Gusti Allah. Loh, kenapa seorang nabi jelas-jelas niku seorang nabi otomatis pasti tindak lampai niku selalu dijaga oleh Allah. Niku punya anak yang tidak mau patuh dan tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah punya istri yang berani kepada para suami. Jenengan titeni, jenengan iki ibu-ibu nggih, lek wani karo wong lanang, jenengan titeni, pasti duwe anak sing angel diomongi. Ngengkelan koyo ibuke. Ngeyelan koyo ibuke. Jenengan titeni. Mboten nggih? Artinya karakter ataupun pendidikan seorang anak ini ditentukan oleh ibunya, ditentukan oleh ladange. Lek cara contone tenggone pertanian niku, winih niku hanya beberapa persen pengaruhnya, tapi sing penting niku sawai. Winih api kaya apa lek sawai elek, tandurane nggih elek. Api seorang suami ketika istri durhaka kepada para suami, anake yo angel diatur, angel ditoto. Nah, kenapa saya bercerita seperti ini? Karena pendidikan akhlak karakter seorang anak ini sangat penting ditentukan oleh orang tuanya. Karena saya yakin panjenengan semua ini pasti ingin punya anak yang soleh, pasti pingin punya anak yang soleha. Nah, pendidikan karakter ini ditentukan oleh kedua orang. Nah, cerita-cerita seperti ini harusnya hari ini kita mampu bertafakur, kita mampu berpikir bagaimana ke depannya kita mendidik seorang anak, yang mana pendidikan itu dimulai dari diri kita. Mbak, Mas, sing ngomong kula sik napa jenengan sik? Gantian nggih. Nah, kula bar ngomong jenengan ngomong mboten napa-napa nggih. Pendidikan seorang anak itu, karakter seorang anak itu pasti ditentukan oleh orang tua. Apa malih nggih, kadang-kadang ibu-ibu niku lek blonjone kurang niku nyelatu mawon. Nggih mboten? Oh mboten. Mboten salah maksudnya. Nah, ini penting. Karena harapan kita ini pasti bagaimana anak kita ini bisa bermanfaat. Dan ini penting dimiliki oleh rekan dan rekanita IPNU dan IPP NU. Karena panjenengan ini pasti nantinya akan menjadi orang tua yang mana mendidik anak, bagaimana anak ini bisa bermanfaat. Maulud ini adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bertafakur. Seorang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mampu menjadi contoh kita. Mas, sik to gantian lek ngomong. Nggih, gantian lek ngomong nggih. Pendidikan karakter tadi itu memang penentu dari orang tua. Nah, Kanjeng Nabi ini ngajari kula kalih panjenengan bagaimana kita mendidik seorang anak. Kanjeng Nabi ini mengajari kula kalih panjenengan bagaimana kita mampu bertakarub ilallah, mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lu nyuwun sewu. Allah itu sangat welas terhadap kula kalih panjenengan. Kalaupun hari ini kita berbuat dosa, Allah tidak langsung menghukum kita. Kalau hari ini kita tidak taat sama Allah, Allah tidak langsung menghukum kita.
Nah inilah yang difikirkan Kanjeng Nabi. Bagaimana umatnya Kanjeng Nabi niki nanti di yaumil akhir bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Baik itu bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Sampai Kanjeng Nabi niku dawuh kepada kula kalih panjenengan, kepada sahabat, kepada tabiin, kepada ulama, kepada warasatul anbiya, dawuh salah satun munjiatun, salah satun muhlikatun, salah satun kafarotun. Ada 3 perkara yang membuat kita menjadi hidup enak. Ada 3 perkara yang membuat hidup kita menjadi sengsara. Ada 3 perkara yang mampu menembus dosa kita. Salah satu munjiatun, 3 perkara yang membuat kita hidup enak, atau 3 perkara yang membuat kita bahagia. 1, fa khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Kita bertakwa kepada Allah, baik itu dalam keadaan sirih, diam-diam, wal alaniyah, ataupun dalam keadaan ngedeng, lek bahasa kita be. Ngedeng itu terang-terangan. Sampun. Satu adalah bagaimana kita bertakwa kepada Allah, bagaimana kita beriman kepada Allah. Lah hakikat iman niku nopo? Iman niku kalau disebutkan di dalam kitab Tanqihul Qaul, iman niku 1, tasdikul bil qalbi. Membenarkan, meyakini tenggone jerone ati. Makane niat niku penting. Innama a'malu bin niat. Segala sesuatu niku harus didasari dengan niat. Jenengan teko pengajian tapi niatnya dari awal, aku tak teko pengajian ben ketemu karo jodohku. Ini kan suatu hal yang salah karena diawali dengan niat yang salah. Tapi aku tak niat nekani pengajian ben tambah ilmu, ben tambah barokah. Senajano tenggone nggon pengajian sampean ngomong dhewe utawa turu ya gak apa-apa. Ganjarane jek oleh niat melok pengajian. Makanya niat itu penting. Yang kedua, iman itu napa? Wa qaulun bilisan, mengucapkan dengan lisan. Jenengan iku lek mesti beriman kepada Allah pasti diucapkan dengan lisan, minimal mengucapkan kalimat syahadat. Yang ketiga, wa af'alul bil arkan, melakukan dengan perbuatan. Analogi iman, contohnya iman tuh ngeten. Sing khusus untuk Ibnu IPB niki. Rokim, kene Kim. Lho gini lho. Niki paduh jodoh niki. Kene Kim. Niki kanca kula niki. Kene Kim. Kowe jare paduh jodoh. Nyuwun tolong dipadosaken kursi aja ngadeg gak penak. Sama lu gowo ngadeg ya mau? Oh ngadeg. Analogi keimanan itu adalah contohnya nggih sing wong nom-nom niki nggih. Saya tak takoki mbak-mbak niku. Jenengan tahu seneng karo wong gak? Nate mboten? Lek gak nate gak normal berarti sampean. Jenengan niku pertama kali seneng karo wong niku sing dirasakne napa nih? Atine to. Atine menderdak. Apa menderdak iki? Menderdak iki bahasa Indonesia ne apa? Oh, napa? Gemetaran ngoten nggih. Jenengan niku lek mahabbah kali tiyang seneng karo wong niku pasti sing dirasakne niku atine ngerasa ndredeg. Kadang-kadang gak kuat perasaan hati niku diluapkan ataupun diucapkan. Aku lo seneng karo wong kae. Kadang-kadang seperti itu. Setelah diucapkan baru ditunjukkan dengan perbuatan. Jenengan iku lek seneng karo wong pasti
menunjukkan perbuatan seneng karo wong niku. Kadang-kadang sekolah digonceng, rutinan diparani. Ngono ki. Wis sampean udune ngesakne ngadeg apa? Udune, aja udune. Ngesakne ngadeg gak enak aku. Nah, ini adalah analogi mahabbah, analogi cinta sama dengan bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman pertama kali yang dirasakan adalah dalam hati. Makanya jenengan niku lek misale salat ataupun wudu, niat niku manggone teng pundi? Jenengan niku lek salat kali wudu, niate niku manggon teng pundi? Teng hati. Makanya niat yang paling pertama itu adalah di dalam hati. Inilah yang dimaksud dengan keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting. Ini sama halnya dengan ayat yang saya sebutkan di awal tadi, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat kula kalih panjenengan dua syarat. Yang satu adalah iman kepada Allah, dan yang kedua adalah utul ilma. Kita mempunyai ilmu. Ganteng kaya apa, sugih kaya apa. Ketika kita tidak punya ilmu, ketika kita tidak punya keimanan, maka tidak akan tinggi derajat kita. Melaratori tek lek awake dhewe cek duwe iman, kita masih punya ilmu, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Loh, hakikate wong mulya ini bukan kita yang menentukan. Tapi orang mulia itu adalah Allah yang menentukan. Nah, inilah yang dinamakan dengan keimanan. Jadi jenengan niku lek pengen dadi wong bejo, pengen dadi wong selamat donya, selamat akhirat, yang pertama adalah keimanan, ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kalih napa? Wal adlu firrido wal ghadab. Kita merasa adil, kita nglegowo, kita nerimo, baik itu qadha qadare Allah yang baik ataupun qadha ataupun qadare Allah yang jelek. Kadang-kadang niku wong niku lek misale oleh hal sing apik niku alhamdulillah. Tapi lek misale oleh hal sing elek niku ora gelem trimo, protes tenggone Gusti Allah. Misalnya jenengan Bu, roh bojone nikah malih, ngoten misalnya seperti itu, misal nggih. Protes mboten? Protes. Nah, padahal salah satu ciri kita bagaimana kita ini hidup tenang, bagaimana kita ini menjadi bejo, selamat dunia, selamat akhirat, adalah kita selalu menerima qadanya Allah. Baik itu suatu hal yang baik maupun suatu hal yang buruk. Dan ini penting, harus kita hadapi. Jangan sampai kita selalu menerima pastinya Allah, pestene Allah, qadare Allah sing apik tok, tapi sing elek ora diterima. Ciri-ciri sing nomor 3 kula kalih panjenengan saged bejo donya bejo akhirat adalah wal qasdu fil ghina wal fikri. Kita tidak merasa sombong ketika kita di atas, kita tidak merasa terhina ketika kita berada di bawah. Dan ini yang paling penting. Loh, hakikate kembali lagi, ingkang damel yang membuat kita ini hidup mulia niku nggih Gusti Allah. Kula kalih panjenengan bisa seperti ini ya karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Hakikatnya kula kalih panjenengan bertemu hari ini di jam seperti ini dalam keadaan sehat, hakikatnya niku nggih Gusti Allah, bukan siapa-siapa.
Nah kadang-kadang kita tidak mau mensyukuri itu dan tidak mau memahami itu. Lek anake wapi, anake manut dilem. Tapi lek anake gak manut dilokni. Lek anake api dilem. Lek anake nuwakal dipondokne. Ini repot toh. Nggih mboten? Loh kadang-kadang orang tua tuh seperti itu. Tapi lek anake muanut gak dipondokne. Lek anake nuwakal dipondokne. Nah, kita harus bertafakur. Bagaimana kita ini menerima cobaan Allah, menerima ganjaran Allah. Karena hakikate kula kalih panjenengan hidup di alam dunia ini satu tujuan kita, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang rekan dan rekanita lakukan. Perjuangan panjenengan hari ini itu jangan diukur kita mendapatkan apa, tapi ukurlah bentuk perjuangan kita. Karena kita berjuang untuk Allah, bukan berjuang untuk diri kita sendiri. Begitupun panjenengan. Hari ini panjenengan bersusah payah membesarkan seorang anak, bersusah payah ngeragati anak, bersusah payah biayai anak sampai sekolah tinggi, sampai mondok. Tujuannya apa? Perjuangan kita supaya kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kadang-kadang ridhone Allah niku tersimpan di dalam taate awake dhewe. Lho nyuwun sewu. Kalau kalih panjenengan niku misal nanti kita dimasukkan surganya Allah, ini bukan karena ibadah kita, tapi semua karena maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa kita ini sombong. Aku wong sing bertakwa, aku wong sing iman, aku seorang kiai, aku seorang ustadz, iki pasti mlebu surga. Jangan berpikir seperti itu. Karena kalau kita berbicara masalah hakikat, adanya kita masuk surgane Allah, adanya kita masuk nerakane Allah, ini semua adalah hak prerogatifnya ataupun kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya berikhtiar. Adapun hasilnya seperti apa, niki nopo jare Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri wong sing bejo. Wa ammal muhlikatun, salah satu muhlikatun, ciri-ciri wong sing muhlikat. Muhlikat niku napa? Ciri-ciri wong sing gak bejo. Ciri-ciri wong sing gak bejo niku pripun? 1. Fasuhun sadidun. Medit sing banget, medit tur banget. Saat ini kalau tangkat kepada panjenengan semua. Jenengan misalnya nggak ada duit 10.000, karo nggak ada duit 100.000, sing dicemplung nih nggone kotak amal itu sing pinten? Piro? 10.000. Berarti sama nih fasuhun sadidun, meditur banget. Kalau contohnya ngeten, jenengan misalnya nggak ada duit 10.000, dibelanjakno 2.000, cek pinten? Cek 8, cek pinten? Cek 8.000, salah. Sing bener ya cek 2.000. Jenengan duwe duit 10.000 dicemplungne ning kotak amal 2.000. Duite cek pinten? Ya cek 2.000. Sing 8.000 ge tuku sayuran. Dipangan ning weteng. Lek mules mlebu jeding. Dadine napa? Lah sing 2.000 mlebu tenggone kotak amal, damel jariyah, damel bangun madrasah, damel bangun masjid, damel nulung tiang. Lho hakikate kekayaan kula kalih panjenengan nggih niku, dhuwit 2.000 niku.
Makanya minjing niku perkumpulan duit 2000 niku ning ngene surga. Soalnya kata-kata niku sing dicemplung nih uang infak niku duit sing 2000. Iku wis mentok, ya Kim. Wis mudune Kim. Apa yang udah sakne. Udah Kim, ngopi-ngopi sik ning ngisor. Lah hakikatnya niku seperti itu. Duit 2000 lah hakikatnya yang mampu menolong kita di surga kita nanti. Makanya Bu, jenengan niku lek wonten kota amal, nggih, lek nyemplung niku aja sing 2000. Tapi sing warnane biru napa sing warnane abang. Nggih mboten. Mane wabot to jenengan ngomong nggih. Karena hakikatnya kekayaan kita itu adalah bagaimana kita mampu menjariahkan harta kekayaan kita. Loh hakikatnya itu. Jenengan nyekolahne anak, mondone anak, biayane anak. Loh niki lho jenengan bakal dapat pahalane anak ketika anak niki mampu menasarupkan ilmunya. Misalnya ngeten. Jenengan niku mondokne anak. Nyangoni anak 300.000. 300.000 niki dipergunakan untuk kehidupan anaknya tenggone pondok. Selama ibadah yang dilakukan seorang anak, jenengan niku angsal pahalane, jenengan niku angsal ganjarane. Makanya Bu, jenengan niku lek wonten anake mondok, gak usah medit-medit, sangone sing akeh gak apa. Karena ini merupakan jariah kula kalih panjenengan sedaya. Dan ini yang paling penting. Lan jenengan niku lek fasuhun sadidun medit tur banget nggih, alamat bakal cilaka donya, bakal cilaka akhirat. Yang nomor 2, ciri-ciri orang yang cilaka niku napa? Wa hawa muttabaun, selalu menuruti hawa nafsu. Ini kadang-kadang ini mas-mas niki. Kadang-kadang niku lek misalnya tuku sarung, tuku klambi, lek digawe ning masjid, kalih tuku sarung, tuku klambi sing digawe dolan, niku apik sing ndi? Apik sing gawe dolan apa apik sing gawe ibadah? Apik sing digawe dolan. Lho padahal niku salah. Digawe dolan kadang-kadang maksiat, tapi digawe ibadah golek ridhone Gusti Allah. Niki termasuk wahawa mutabaun, hawa nafsu yang selalu kita turuti. Misalnya maghrib, wayahe jamaah maghrib, jek nopo enak ndelok Andin. Andin itu bar maghrib nggih? Oh Marisa, kok apal jenengan? Yo apa lo bedino delok gitu. Awake dhewe niku luwih sering delok sinetron daripada delok pengajian. Nah, jare Pak Mail enak ngopi Pak Mail yo daripada ngrungokne pengajian. Ini karena wahawa mutabaun, hawa nafsu yang selalu dituruti. Napa malih pas subuh. Kadang-kadang niku lek krungu adzan subuh niku langsung tangi apa malah rapet selimute. Langsung rapet selimute. Kadang-kadang ngoten niku. Nah ini dimakan hawa-hawa mutabaun. Lah carane piye kudu diajar, nafsu niku kudu diajar. Ojo sampai kalau kalih panjenengan niku kalah kalih nafsu. Ciri-ciri yang ketiga wa ijabul mar'i bin nafsi. Selalu membanggakan diri kita sendiri. Selalu sombong. Kalau kalian panjenenganku sombong. Aku loh kiai, aku loh ustad, aku wong sugih. Sombongnya awake dhewe niku merendahkan orang lain. Kadang-kadang kita tidak kerasa. Membanggakan diri kita sendiri. Dan ini adalah salah satu ciri-ciri orang sing ciloko dunya, ciloko akhirat. Pun ngantuk Bu? Dereng. Kulo sing ngantuk berarti nih.
Yang terakhir adalah salah satu kafaroh. Ciri-ciri orang yang mendapatkan kafaroh. Kafaroh ini kenapa? Pengampunan. 1. Fa isbahul wudu'i fis suburat. Selalu ngelanggengne wudu, baik itu dalam keadaan dingin. Nah, kadang-kadang wong mulya, kadang-kadang kiai, wong alim, wong para ulama, para aulia, para wali niku iso ngalim, iso duwe karomah. Kadang-kadang niku salah satu rahasiane niku adalah melanggengkan wudu. Melanggengkan wudu niku nopo to? Jenengan niku selalu nggak ada wudu, selalu dalam keadaan suci. Batal wudu, ngentut wudu, demek lawan jenis wudu. Lah ini akan menjadi sebuah kafarah kula kalih panjenengan sedaya. Karena kita tidak tahu. Nanti itu kadang-kadang awake dhewe niku nglakoni dosa sing awake dhewe niku gak krasa. Misale contoh, jenengan isu-isu blonjo ning ngene bakul letek, ketemu karo koncone, mesti lak gosip. Mesti lak ngrasani tanggane. Kae lho bar tuku sepeda motor anyar, rupane abang, kredit pisan. Nah, niku mboten krasa. Kadang-kadang dosa-dosa yang kita lakukan ini kita tidak merasa bahwasanya kita sedang melakukan dosa. Lah salah satunya niku wa kafarah niku wau isbahul wudu, ngelanggeni wudu. Apakah hanya itu kafarah? Tidak. Jenengan lungguh tenggone masjid. Salah satu kafarah yang nomor 2 niku nopo? Jenengan selalu sholat berjamaah tenggone masjid. Sing dihitung niki duduk jamaah, tapi sing dihitung adalah jumlah langkah yang jenengan langkahkan dari rumah tenggone masjid. Semakin jauh langkah jenengan, semakin banyak kafaroh panjenengan. Makanya jenengan iku lek badhe salat jamaah ngoten nggih, sing wado pisan ning pare utawa ning kota ngoten lho. Dadi ben akeh kafarohe. Lha niku les wa naqlul adami fil masjid. Melangkahkan kaki di dalam masjid. Jadi kafaroh itu adalah melangkahkan kaki, bukan jamaah. Lek jamaah teng griya saged, teng pundi mawon saged. Tapi yang dihitung adalah naklu, jejak sikil niki lho, langkah kaki niki lho, perpindahan kaki niki lho. Niki yang dihitung. Jadi jenengan niku semakin adoh jamaah niku semakin kata ganjarane. Niku adalah kafaroe. Kula kalih panjenengan sedaya. Sing nomor 3 sing paling ampun niku napa? Intidharu salat ba'da salat. Awake dhewe niku ngenteni salat setelah salat. Contohnya ngeten. Jenengan bar salat subuh gitu, ngenteni salat duhur. Bar salat duhur ngenteni salat asar. Bar salat asar ngenteni salat maghrib sampai isya. Jadi intidharu salat ba'da salat niku ngoten niku. Awake dhewe niku ngenteni salat. Ngenteni waktune salat. Lho lek ngenteni salat berarti gak usah nyapo-nyapo, gak usah nyambut gawe, gak usah masak, gak usah ngomong anak, ngoten. Mboten. Sing dimaksud intidhar salat niku misal jenengan bar salat subuh. Sing biasane bapak-bapak, mas-mas, budal sekolah diniati, aku ngenteni salat duhur tak sambi sekolah. Angsal mboten? Angsal. Aku ngenteni salat duhur tak sambi budal ning pasar. Aku ngenteni salat duhur tak sambi matun ning sawah. Aku ngenteni salat duhur tak sambi masak.
Angsal mboten angsal. Berarti niate awake dhewe niku dari subuh ngenteni salat duhur. Dengan tetap melakukan aktivitas sehari-hari yang kita lakukan. Semono uga duhur. Jenengan bar salat duhur, aku ngenteni salat asar tak sambi turu, angsal mboten angsal. Ganjare napa? Intidhar. Ganjarane ngenteni salat walaupun disambi kalih tilem. Terus asar ngoten niku. Aku bar salat asar tak ngenteni salat maghrib, tak sambi momong anak. Utawa tak sambi nyelatu bojo misalnya ngoten niku. Angsal mboten angsal. Nah inilah yang dinamakan intidharu salat ba'da salat. Misal malih jenengan bar salat isya, aku tak ngenteni salat subuh, tak sambi ngeloni anak, misalnya ngoten niku. Angsal mboten angsal. Nah inilah yang dimaksud dengan intidharu salat ba'da salat. Intinya apa? Intinya dalam peringatan Maulud ini bukan lagi kita berbicara bagaimana kita merayakan Maulud Nabi dengan skala besar. Bagaimana kita memeriahkan Maulud Nabi dengan sholawatan setiap hari, tidak. Itu silahkan dilakukan, tapi yang paling inti adalah bagaimana kita meneladani sifat Rasul. Perintah Kanjeng Nabi niku lakonono. Ojo kita selalu melakukan sholawatan, mengadakan sholawatan keliling, tapi awake dhewe gak tahu sholawatan, ngadakne tok sholawatan ditinggal ngopi. Awake dhewe ngadakne pengajian, diadakne tok dipanitiani tok, baru ditinggal jagongan. Lho ki opo ngadakne pengajian? Gaya opo ngadakne sholawatan? Loh, hakikatnya seperti itu. Jadi Maulud Nabi itu bagaimana hari ini kita itu bergerak hati kita. Minimal kita bisa meneladani sifat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita gembor-gemboran ngadakne sholawatan, ngadakne pengajian geden-geden. Bukan seperti itu. Ini hanya bentuk perayaan saja, tapi yang paling penting adalah bagaimana hati kita tetap bermahabbah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang rekan dan rekanita lakukan, berkhidmah kepada organisasi, ngurusi organisasi. Ini adalah bentuk mahabbah kita kepada para ulama kita, para masyaikh kita. Urusan kita mendapatkan apa? Pikir keri. Yang penting hari ini kita nandur. Panene kalau bukan kita, bisa anak kita, bisa cucu kita. Nah inilah hakikat dari perayaan Maulud. Bukan hanya kita mengadakan pengajian, tapi bagaimana intisari kula kalih panjenengan mampu meneladani sifat-sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cekak semanten yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niku mau kalih doa sekalian. Kalau niku mboten patek iso ndonga, pun monggo bareng-bareng kita nyuwun dumateng Allah. Mugi-mugi apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tolaban limardotillah wali syafaati Rasulillah. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin sholatan tunjinna biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka lad darajat wa tuballighuna bi ansul ghait min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mat.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala tika wa watika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.